Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kenikmatan kesehatan, kesempatan kita mudah-mudahan membawa keberkahan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Bapak Asesor yang saya banggakan, izinkan saya Dr. Effendi Sugianto SPDI SEMM NIDN 0260364641 sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Izinkan saya menyampaikan instrumen untuk mendapatkan sertifikasi pendidik dosen dengan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Alhamdulillahirabbil alamin, saya mendapat tugas selaku pengampu mata kuliah Perbankan Syariah, kode mata kuliah MKB 310.0 jumlah 3 SKS. Dengan demikian saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Perbankan Syariah. Yang pertama adalah konsep dan prinsip dasar, yaitu membahas tentang pengertian, sejarah, tujuan, dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan yang meliputi tauhid, keadilan, maslahah, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, regulasi dan kelembagaan, mengkaji kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, membahas tentang peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, serta lembaga-lembaga lainnya seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Ketiga, produk perbankan syariah, mempelajari produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa bank syariah berdasarkan akad-akad syariah seperti wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Yang keempat adalah manajemen dan tata kelola, menganalisis manajemen risiko, tata kelola, good corporate governance, fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan akuntansi bank syariah sesuai dengan PSAK 101 sampai dengan 110. Yang kelima adalah peran dan tantangan, mengevaluasi peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional serta tantangan dan prospek pengembangannya di era ekonomi digital. Kemudian saya akan menyampaikan capaian pembelajaran. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, fungsi, dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip muamalah dalam perbankan syariah meliputi tauhid, keadilan, maslahah, serta larangan riba, maisir, dan gharar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kita bisa mempelajari tentang peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Bank Indonesia,
dan DSN MUI serta lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan produk perbedaan bank syariah yaitu wadiah dan mudharabah beserta karakteristik akad dan contoh aplikasinya. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme rukun syariat dan contoh akad pembiayaan syariah yaitu mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan qard. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan produk jasa bank syariah seperti wakalah, hawalah, kafalah, syab, dan rahan serta penerapan dalam operasional perbankan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip muamalah dalam perbankan syariah meliputi tauhid, keadilan, maslahah, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Kedelapan, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis risiko pada bank syariah dan menjelaskan prinsip tata kelola good corporate governance serta peran Dewan Pengawas Syariah. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami prinsip akuntansi syariah dan menganalisis komponen laporan keuangan bank syariah sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 110. Yang ke-10, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang perbankan syariah untuk menganalisis studi kasus, mengevaluasi tantangan, dan merumuskan solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Referensi yang saya pakai, yang pertama adalah Antonio M. Syafi'i 2021 tentang bukunya Bank Syariah, membahas tentang teori dan praktek, penerbit Gema Insani. Yang kedua, Ascahria 2015 tentang akad dan produk bank syariah, penerbit Raja Wali Pes. Kemudian saya sendiri, Effendi Sugianto 2025, buku perbankan syariah tentang konsep dasar prinsip syariah, penerbit PT Kriset Indonesia. Ini bukunya yang sebagai bahan ajar saya di dalam mata kuliah yang saya sampaikan sesuai dengan matkul yang saya ampu sekarang ini. Ini adalah saya buat dalam proses ya cukup panjang, 2 semester baru 1 buku ini yang saya buat, dan ada referensi buku-buku lainnya yang saya pernah buat. Saya penulis tunggal walaupun berkolaborasi dengan dosen-dosen lainnya. Kemudian yang keempat, saya mereferensikan buku Adi Warman Akarim 2022 tentang Bank Islam, analisis fikih dan keuangan, penerbit Raja Grafindo Prasada Jakarta. Kemudian referensi pendukung, saya menyampaikan referensi pendukung tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan beberapa himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2023. Materi yang saya sampaikan di dalam perkuliahan sebanyak 16 pertemuan. Beberapa bahan kajian atau pokok bahasan. Pertemuan pertama, saya terlebih dahulu menjelaskan RPS, kemudian kontrak perkuliahan, konsep dasar tentang pengertian, tujuan, fungsi perbankan syariah. Pertemuan kedua yaitu landasan hukum perbankan syariah, Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Pertemuan ketiga, prinsip syariah, yaitu tauhid, keadilan, dan larangan riba, maisir, dan gharar. Yang keempat, mengenai sejarah dan regulasinya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian fatwa DSN MUI, kemudian beberapa aturan yang dikeluarkan OJK dan Bank Indonesia. Pertemuan kelima berkaitan dengan landasan teori perbankan syariah. Pertemuan keenam tentang produk pendanaan seperti akad wadiah, mudharabah, giro tabungan, deposito syariah. Pertemuan ketujuh, produk pembiayaan seperti pembiayaan
musyarakah, mudharabah, dan murabaha, ijarah, dan qard. Kemudian pertemuan ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester atau mid. Pertemuan berikutnya di pertemuan ke-9 saya bahan kajian atau pokok pembahasan tentang produk jasa, wakalah, hawalah, kafalah, sab, dan raihan. Pertemuan ke-10 manajemen risiko perbankan syariah. Pertemuan ke-11 akuntansi dan laporan keuangan bank syariah. Pertemuan ke-12 tentang kelembagaan, yaitu kelembagaan bank umum syariah. Kemudian bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian unit usaha syariah. Pertemuan ke-13 membahas tentang tata kelola dan pengawasan, yaitu Dewan Pengawas Syariah, kemudian GCG yang ada di bank syariah. Pertemuan ke-14 berkaitan dengan tantangan dan prospek perbankan syariah di Indonesia. Pertemuan ke-15 kami melaksanakan tugas kelompok untuk memprestasikan ilmu yang sudah didapat di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pertemuan 16 melaksanakan ujian akhir semester. Ini bahan pokok yang saya bahas selama 1 semester dengan 16 pertemuan. Dari hasil pembelajaran kita, maka ada penilaian atau asesmen, ya. Kita membagi dalam 4 kriteria. Yang pertama, kehadiran, yaitu presentasi kehadiran mahasiswa pada perkuliahan kurang lebih 15%, ujian tengah semester 30%, kemudian tugas, kuis, diskusi atau presentasi ini 15%, kemudian ujian akhir semester 40%. Dengan selesainya penyampaian pemaparan, kita langsung ke proses pembelajaran kita tentang mata kuliah perbankan syariah sebagai berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang sedikit, kencangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma alhimna ar-rasida min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini adalah doa untuk mendapatkan ilmu. Pertama-tama kita puja dan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi atas kenikmatan hari ini yang sungguh luar biasa. Kepada kita diberikan kenikmatan tentang kesehatan. Alhamdulillah. Kenapa sehat harus kita syukuri? Karena sehat ini adalah nilai-nilai yang sangat besar sekali. Ya, kenapa kita harus bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syukur nikmat hanya satu kenikmatan yang kita syukuri. Allah janjikan ada kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah akan siapkan. Ini hari ini adalah kelompok kita yang bersyukur. Baik ya, hari ini sehat kita? Alhamdulillah. Semangat kita? Semangat. Ayo. Baik mahasiswa sekalian, kita pertemuan di sore hari ini adalah pertemuan yang kesekian yang seharusnya kita lakukan di semester ini adalah 16 pertemuan, ya. Namun demikian kita sambil berjalan, ya, sambil memahami tentang ilmu. Apa sih tentang perbankan syariah? Ya, kemarin kita sudah perkenalan sebetulnya, makanya tadi saya tidak perkenalan nama dan sebagainya, ya. Tapi karena kita sudah minggu yang lalu, ya. Maka yang kita pahami, mata kuliah perbankan syariah adalah mata kuliah yang mempelajari sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade akhir ini. Hal ini didorongkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang bebas riba dan berkeadilan.
Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di Indonesia, maka Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Oleh sebab itu pemerintah menindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan nasional yang pemerataan ekonominya sangat diharapkan. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif tentang perbankan syariah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka saya langsung ke materi berikutnya, ya, yang saya sudah siapkan, ya. Baik, ya, perbankan syariah, ya, Dr. Effendi Sugiarto SPDI, SE, MM, ya, sebagai penanggung jawab di dalam materi mata kuliah. Saya langsung saja ke materi berikut, ya. Oke, tadi perkenalan di minggu lalu sudah saya sampaikan, ya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita memahami tentang apa sih perbankan, apa sih bank? Definisi bank atau perbankan itu adalah salah satu sistem pengelolaan keuangan, baik konvensional maupun syariah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah perbankan syariah. Maka kita harus kenal dulu dengan apa perbankan syariah. Maka kalau kita lihat perbankan syariah memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Ayo, Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Kemudian perbankan syariah itu sendiri adalah memiliki prinsip. Prinsip syariah pertama berkeadilan, kedua kejujuran, ketiga keempat. Oke, sudah pada paham ya. Nah, di sini hukum Islam dalam perbankan syariah yang pertama adalah adanya larangan riba. Kedua larangan bohong. Ketiga larangan manis. Kemudian ada prinsip halal. Riba pengertiannya adalah kelebihan uang yang bukan hak kita. Kemudian gharar itu sendiri adalah untuk menghindari ketidakpastian, untung-untungan. Ya, contoh, kalau bunga bulan ini akan berubah, bulan berikutnya akan berubah. Jadi untung-untungan sifatnya. Nah, di dalam konteks perbankan syariah tidak mengenal dengan sistem bunga, maka akan diperkenalkan nanti bagi hak. Ya, begitu juga maisir. Maisir itu untung-untungan. Ya. Kalau seandainya bunga naik 10%, siapa tahu nanti naik 20%. Untung-untungan sifatnya. Nah, ini di perbankan syariah dilarang. Kemudian pastinya kegiatan ini adalah halalun thayyiban. Halal. Ya, untuk menuju kebaikan. Baik, ya. Prinsip keadilan tadi sudah saya sampaikan, ya. Keadilan dan transparan sudah cukup jelas. Kemudian bagi hasil, keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nanti ke depan kita akan belajar akad, ya, perjanjian kita. Kemudian ini larangan produk dan jasa yang bertentangan dengan syariah. Ya, sini ada produk yang berbasis riba dan spekulan, ini dilarang. Kemudian hindari investasi di usaha haram. Artinya ini ada usaha seperti kita buka konter jualan minuman keras dan sebagainya, ini dilarang. Kemudian jaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Perbankan syariah yang harus dijaga pertama adalah kepercayaan masyarakat. Benar nggak perbankan itu melaksanakan hukum-hukum syariah? Ya, ini adalah kepercayaan yang sungguh luar biasa. Kemudian kegiatan perbankan syariah pastinya ada pengawas. Ya, di dalam Undang-Undang 21 2008, ya, salah satu pasal menjelaskan bahwa perbankan syariah itu ada pengawasnya.
Yang pertama Bank Indonesia. Yang kedua apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga DPS. DPS ya, atau Dewan Pengawas Syariah. Ini di lembaga MUI ya. Ini dia bisa mengaudit kaitan dengan kepatuhan ya. Ini adalah proses yang memang akan dilaksanakan dalam pengawasan oleh BPS atau DSR. Baik, regulasi perbankan syariah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu tentang perbankan. Ya, di sini adalah acuan sebagai perbankan konvensional yang melakukan suku bunga atau melaksanakan produk-produk dengan mengeluarkan suku bunga. Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah tidak melakukan dengan suku bunga, namun melaksanakan proses bagi hasil. Ya, di sini juga ada fatwa ya kaitan dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Ini ada OJK, jadi ada 3 di sini. Kemudian yang berikutnya Fatwa Dewan Syariah nih yang sudah saya bilang. Fatwa Dewan Syariah Nasional ini juga organisasi yang di bawah MUI ya. Di bawah MUI yaitu dalam konteks fatwa produk dana, kemudian fatwa pembiayaan. Nah, ini ada nih kita kenal giro tabungan deposito ya, kemudian ada fatwa jasa, wakalah, hamalah, alqad ya, kemudian penyelesaian hutang ya. Baik, peran otoritas jasa keuangan. Ini kalau kita lihat, yang pertama adalah pengaturan. Ini menetapkan regulasi dan kebijakan perbankan syariah. OJK sangat mengawasi ini. Ya, dan mengatur untuk menetapkan regulasi. Bagaimana regulasi yang ada di perbankan syariah? Apakah berdasarkan syariah atau tidak? Nah, ini salah satu pengawasan atau pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, yang kedua ini pengawasan, memantau kepatuhan dan kesehatan bank syariah. Ya, oke. Baik, di sini ada pengawasan. Kemudian ada perizinan, pengeluaran izin usaha dan konversi bank syariah. Ini semua dialokasikan untuk mengizinkan usaha perbankan syariah. Ini harus ada restu dari OJK. Ya, salah satu untuk mengeluarkan terbit izin pengelolaan perbankan syariah. Yang berikutnya adalah perlindungan konsumen. Ya, ini edukasi penyelesaian pengaduan masyarakat. OJK menerima layanan-layanan masyarakat yang bertentangan atau tidaknya perbankan syariah terhadap regulasi yang diatur oleh pemerintah. Baik, kesimpulan ya. Saya ada beberapa kesimpulan dari materi hari ini ya, yaitu perbankan syariah harus berlandaskan prinsip Islam dan regulasi yang kuat. Saran untuk pemerintah memperkuat regulasi dan sosialisasi keuangan. Ya. Kemudian saran untuk OJK juga tingkatkan pengawasan dan dorongan inovasi digital. Ini OJK nih, ya, yang menyarankan bahwa perbankan itu menggunakan pelayanan inovasi digital. Terakhir nih saran untuk masyarakat, tingkatkan literasi dan gunakan layanan sesuai dengan syariah. Artinya masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah ini adalah salah satu yang diharapkan berdasarkan sumber hukum Islam, kemudian prinsip-prinsip syariah yang harus kita pahami. Sampai di sini ada yang bertanya mungkin? Oke, Cahya ya? Iya. Oke, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa perbankan syariah memiliki prinsip yaitu larangan terhadap riba. Iya. Nah, pertanyaannya tuh Pak, jika tujuan perbankan syariah adalah benar-benar untuk menghindari riba, bagaimana perbankan syariah itu memastikan bahwa praktik bagi hasil itu benar-benar adil bagi nasabah dan tidak hanya berbeda nama dengan sistem bunga? Baik, luar biasa ya pertanyaan ini. Tapi saya rasa dari materi yang saya sampaikan ada mahasiswa yang bisa jawab. Saya Pak. Oh iya, Sudir. Ya, silakan Sudir. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya. Bagaimana Bank Syariah memastikan bahwa praktek bagi hasil benar-benar adil bagi nasabah? Itu sebelum nasabah menabung itu ada namanya pertemuan antara bank dan nasabah. Itu mereka mengobrol bahwa ada namanya kesepakatan antara bank dan nasabah itu berapa persen. Begitu pula kerugiannya. Jadi kerugian dan keuntungan itu sama pembagiannya.
Terus agar tidak hanya berbeda nama dengan sistem bunga, bank syariah itu menerapkan beberapa mekanisme, mulai dari menggunakan akad sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan keuntungannya didasarkan pada kinerja usahanya. Dan yang ketiga, sistem produknya itu diawasi oleh DPS, yang mana DPS tadi kan ada Dewan Pengawas Syariah yang dijelaskan oleh Bapak. Dan yang terakhir itu transaksinya harus dilakukan secara transparan, termasuk laporan keuntungan dan risiko yang diterima kedua belah pihak. Oke, itu saja. Baik, tepuk tangan. Ya. Atau mungkin ada satu lagi? Bagaimana bank syariah menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan ketentuan profitabilitas di tengah persaingan industri perbankan sekarang? Baik, luar biasa. Tapi saya kasihkan dulu mahasiswanya yang bisa jawab. Siapa aja mahasiswa yang jawab? Ada yang jawab? Mahasiswa? Apa pertanyaan tadi? Bagaimana perbankan syariah menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan tuntunan profitabilitas di tengah persaingan industri perbankan sekarang? Baik, ya mahasiswa tidak ada yang jawab, saya akan mencoba. Ini berkaitan dengan perbankan syariah ini bagaimana ini, ya, yang harus kita paham. Tadi sudah saya sampaikan, perbankan syariah itu memiliki prinsip syariah, oke? Pertama, keadilan. Kedua, ketiga, keempat, Tanggung jawab. tadi berkaitan dengan transparan adalah salah satu prinsip, ya, yang harus diakomodir oleh perbankan. Prinsip keterbukaan, transparan, ya. Segala sesuatu untuk mengambil keputusan kita terbuka, transparan, dan ini harus dipertanggungjawabkan, ya. Ya, Rizky, ya. Mungkin seperti itu yang harus kita jawab. Dia harus ada melaksanakan dalam prinsip-prinsip keadilan, kemudian jujur, kemudian transparan dan akuntabel dipertanggungjawabkan. Ya, ya itu Rizky. Mungkin masih ada satu atau satu lagi ya? Silakan. Sampai tadi ya. Ya. Mengapa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional? Padahal mayoritas penduduk Islam beragama Islam. Oke, pertanyaan luar biasa, ya. Ya. Jadi yang pertama pertanyaan ini, kita Indonesia ini adalah mayoritas Muslim, oke ya? Terus bagaimana proses perbankan syariah, proses perbankan umum atau perbankan konvensional? Yang kita mengidentikan perbankan konvensional itu selalu menggunakan bunga. Bunga identik dengan riba. Selalu yang ada di benak kita seolah-olah konvensional itu bunga itu riba. Padahal konvensional itu sudah diatur dengan regulasi undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang di dalam operasionalnya menggunakan suku bunga. Oke, ya. Mungkin itu ya yang mungkin sudah saya sampaikan. Cukup ya? Cukup? Oke. Masih ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih apa tadi yang sudah saya sampaikan di dalam materi ini. Mudah-mudahan ya dapat disimak ya. Saya lupa ini memperkenalkan buku kita ini Perbankan Syariah ya. Ini karangan saya sendiri ya. Di beberapa semester saya akomodir kemudian jadi buku. Inilah sebagai referensi kita belajar. Ya, pelajari buku ini ya. Oke, saya rasa itu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Ya, mohon ampun pada Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ini salah satu sebagai instrumen penyampaian saya dalam penyampaian salah satu instrumen persyaratan sertifikasi pendidik dosen dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.